Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami rindu agar semua bisa mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kami hadir di dalam tayangan-tayangan yang kami berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami, dan itulah yang kami ingin ceritakan, supaya yang lain pun juga bisa mengalami hal yang sama. Karena berbicara tentang Tuhan adalah sesuatu pengalaman pribadi, bukan pengalaman berkelompok atau pengalaman orang yang lebih dari satu. Jadi orang mengalami Tuhan itu adalah sesuatu yang pribadi, dan kami ingin supaya hal itu bisa kami bagikan dan juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan pada kesempatan ini tentunya bagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya, telah menyatakan anugerah-Nya, telah menyatakan kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka seharusnya kita mengalami. Kalau kita tidak mengalami, maka itu keterangan yang diragukan. Sebab apa? Sebab mungkin hanya kita membaca dari sebuah buku. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, maka itu sempurna, itulah kebenaran. Jadi harus dialami, teman-teman. Tidak bisa hanya berdasarkan, oh saya baca di buku bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu adalah keterangan yang sangat diragukan. Tapi kalau kita mengalami, semua orang boleh tidak percaya, tetapi kita pribadi telah menemukan Tuhan yang benar, karena bagaimana kita bisa percaya sesuatu kalau itu kita tidak alami. Di dalam hidup ini, manusia sebagai hakikat hidup yang sangat mutlak bahwa harus ada bukti, baru itu bisa menjadi kebenaran. Coba kita perhatikan kalau di pengadilan, di dalam kasus-kasus hukum, ya, apalagi ini hukum Tuhan, harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa kita berkata Tuhan pengasih dan penyayang. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kata orang lain, mungkin, ya. Tapi itu sangat diragukan dan sangat berbahaya buat iman kita. Tapi kalau kita mengalami hukum itu seperti itu, apalagi hukum Tuhan, harus terbukti, ya. Di hukum, di negara, dimanapun harus ada bukti. Kalau di Indonesia harus ada 2 alat bukti, ya, baru bisa dinyatakan perkara itu benar. Tapi kalau tidak ada alat bukti, ya, kita tidak bisa menjadi satu kebenaran. Nah, ini kita mesti miliki di dalam hidup ini. Jadi kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, ya, sudah mengalami kuasa Tuhan belum? Oh, kalau belum, berarti cuma membaca buku. Nah, kalau kita cuma membaca buku itu diragukan, sangat diragukan, ya. Jadi di dalam hidup ini, lewat kesaksian-kesaksian, tayangan-tayangan kesaksian yang kami hadirkan, bagaimana seseorang mengalami Tuhan secara pribadi, dan itulah yang dibagikan kepada teman-teman, dan kiranya hal seperti itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan, bisa mencerahkan, bisa menerangi, dan juga bisa membangkitkan, menguatkan bagi orang-orang yang mendengarkan. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian bagaimana seseorang dari latar belakang yang iman berbeda atau iman antikris, ya. Kenapa saya katakan antikris? Karena sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab, ya. Jadi tadinya tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Alkitab,
tidak percaya tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu salib, pengorbanan tentang Tuhan Yesus, tapi bagaimana kuasa Tuhan telah menjumpai atau telah dinyatakan kepada narasumber, dan itulah yang akan dibagikan kepada kita pada kesempatan ini. Nah, narasumber ini punya latar belakang yang sangat eh, sangat sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena beliau adalah anak seorang ustadz, imam masjid, dan juga orang yang sangat kental dengan nuansa keagamaan. Nah, bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan? Kita langsung saja dengarkan dari narasumber kita supaya bisa diceritakan secara lengkap bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke, kita sambut narasumber kita, Mbak Siti Khadijah. Ya, shalom Mbak. Shalom, shalom Apa semua. kabar Mbak Siti? Puji Tuhan sehat, sehat banget. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus baik. Banget, baik banget, Oh, dahsyat banget. haleluya. Iya. Ya, Nah, inilah teman-teman yang saya katakan, kalau orang belum mengalami, kalau dengar nama Tuhan Yesus dihina-hina, ya. Kalau dengar nama Tuhan Yesus sepertinya sesuatu yang menjijikan. Tapi berbeda kalau orang yang sudah mengalami seperti Mbak Siti. Begitu ditanya Tuhan Yesus baik, banget, sangat baik banget ya. Karena tidak ada yang baik kecuali Tuhan. Karena di dalam dunia ini kita hanya mengenal, di dalam Alkitab mencatat hanya dua, ya, hanya dua kuasa nih. Kuasa Tuhan, dia adalah pribadi yang baik, dan satu lagi kuasa setan, dia adalah pribadi yang jahat. Ya, kalau Tuhan membawa kita kepada kebaikannya, dia menghidupkan. Tetapi kalau setan itu dia jahat, dia mematikan. Ya, dia membunuh, dia menghadirkan segala kejahatan. Sifat kejahatan yang ada di dalam manusia itu berasal dari setan semuanya, ya. Pertikaian, iri hati, kebencian, amarah, fitnah, dengki, permusuhan, kebencian, itu dari setan semua. Nah, musuh produk yang paling tertinggi adalah kebencian. Karena apa? Karena dengan kebencian itu manusia bisa saling membunuh. Itulah cara kerja daripada setan di dalam hidup manusia, ya. Dia buat manusia bertikai, bertengkar, iri hati, amarah, kemudian akhirnya nanti saling membunuh, saling menghabisi. Karena setan itu haus darah. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai setan itu membodohi kita dan kemudian dia berkuasa di dalam hidup manusia, ya. Dan pada kesempatan ini terima kasih buat Mbak Siti yang sudah hadir, ya, dan sama-sama. Mbak Siti akan menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan Yesus, bagaimana beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana latar belakang daripada perjalanan imannya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Siti untuk menceritakan secara lengkap, dimulai dari latar belakang dulu ya Mbak. Oke, Ya, jadi nama aku Siti Khadijah, itu memang benar nama dari lahir, pemberian dari orang tua. Aku lahir di keluarga yang sangat amat kental dengan Islam. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Anggota keluargaku, kakak-kakakku laki semua. Bapak aku, dia sekolahnya dari pesantren, dari Tebu Ireng di Jawa Timur. Dan dia adalah seorang imam masjid, ustadz, guru ngaji, orang terpandang lah di daerah rumahku. Dari kecil aku udah diajarin sama dia tentang ajaran Islam, tentang ngaji pun aku sama dia. Kayak sholat pun aku bareng dia yang ngajarin. Ya dia inilah guru aku gitu, sebagai ayah, sebagai guru. Dia yang ngajarin aku tentang Islam, tiap malam Jumat kami pengajian pun bareng dia. Kalau dulu ada acara zikir pun aku ikutnya bareng dia. Benar-benar yang dia mengajarkan aku selayaknya anak muslim yang baik lah. Menjadi anak yang teladan dalam muslim. Sampai aku pun mengaji itu dari
Dari SD itu aku ngaji sama dia sampai aku udah lulus SMA itu masih tetap mengajikan sama dia, dia tetap ngajarin aku ngaji, ngajarin aku sholat yang bener, ngajarin aku tentang ajaran-ajaran Islam. Bapakku meninggal di tahun 2017. Dia meninggal karena sakit, karena habis sholat dia langsung meninggal gitu. Orang-orang bilang dia meninggal husnul khotimah kalau orang muslim bilang ya. Tidak ada kepahitan setelah dia meninggal, semua berjalan lancar. Benar-benar ya kehilangan sosok ayah iya, cuman itu bukan alasan aku mengenal Tuhan kan. Semua berjalan lancar, hidup ya udah hidup selayaknya anak tanpa bapak aja mesti mencari uang lebih ekstra, mesti banting tulang lebih ekstra karena kayak ibu aku juga sudah tua. Itu bapakku meninggal di umur 60 tahun gitu. Terus tidak ada karena aku dari kecil kan hidup di lingkungan yang kentalkan Islam ya. Nggak pernah kepikiran siapa itu Tuhan Yesus, yang aku tahu dia adalah Nabi Isa Al-Masih gitu kan dalam Islam. Nggak pernah kepikiran tentang orang Kristen gimana ibadahnya dengan Tuhan. Bisa dibilang benci dulu itu. Sebelum aku mengenal Tuhan, jujur aku kayak benci, kayak kasihan banget ya mereka nggak kenal Tuhan waktu aku di situ kan. Kayak nggak kenal Allah gitu. Hmm, patung disembah. Aku sempat ada di posisi itu. Cuma itu kayak yang cuman unek-unek aku dalam hati aja. Aku tidak pernah menyampaikan itu kepada orang Kristen kayak kasihan banget mereka gitu. Nyanyi-nyanyi apa patung disembah gitu-gitu doang kayak cuman ya karena sudah diajarkan dari kecil ajaran yang benar itu kan Islam gitu. Kayak yang lain tuh salah dan mereka sedikit mengajarkan kebencian juga kepada umat Kristen. Sampai akhirnya di tahun 2021 aku baru mengenal Tuhan itu di 2021 dan aku pun baru. Aku pun masih bertumbuh, masih harus banyak belajar. Sampai akhirnya di 2021 bulan Juli nggak lagi ada di titik terendah dalam hidup, nggak lagi struggle sama hidup, nggak lagi kecewa sama Tuhan yang sebelumnya gitu. Hidup lagi baik-baik aja, lagi anteng-anteng aja, lagi damai. Bisa dibilang lagi baik-baik aja. Tiba-tiba suatu malam, kayak aku kepikiran. Aku nggak tahu ya, mungkin ini Roh Kudus atau mungkin orang di luar sana yang ngiranya aku ngide, aku kayak bohong atau aku cuman buat-buat omongan, cuman ini yang aku rasain. Aku percaya sih sekarang kalau itu Roh Kudus yang bikin aku jadi kayak gini. Tiba-tiba aku kepikiran, oh iya, Tuhan itu Isa bukan ya? Tuhan yang sebenarnya tuh Tuhan Yesus bukan ya gitu. Kayak cuman pikiran-pikiran yang random aja bisa dibilang untuk saat itu kayak. Terus kayak sadar, "Wih, apa sih? Ngapain sih mikirin kayak gini?" gitu kan. Musyrik nih, dia bisa jadi murtad gitu. Enggak, ya udah kan, kayak cuma mikir gitu. Habis dari situ dibikin enggak tenang. Di malam itu juga dibikin enggak tenang, dibikin deg-degan, kayak kita lagi dikejar sesuatu tapi nggak tahu dikejar sama siapa. Kayak dibikin nggak tenang, dibikin deg-degan, dibikin kepikiran lagi kayak, "Iya Tuhan Yesus benar ada nggak sih?" gitu. Kalau benar ada kenapa gue dilahirinnya kok nggak di keluarga Kristen ya? Kayak Nabi Isa tuh sebenarnya Tuhan ya gitu. Kayak di pikiran-pikiran kecil yang sebenarnya mengganggu itu. Itu malam aku ingat banget, aku langsung ambil air wudhu, aku langsung kayak sholat. Aku langsung di dalam doa itu, pas habis sholat malam itu aku yang doa yang, "Ya Allah maaf ya Dija kepikiran sama Tuhan yang lain. Maaf ya Dija nggak mau jadi musyrik, Dija nggak mau jadi murtad." Kayak minta pengampunan kan sama Allah. Terus habis itu juga aku doa, kalaupun ini caranya Tuhan untuk membawa aku ke jalan yang benar, aku minta petunjuk. Aku minta kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk aku harus apa kayak. Kalaupun ini salah, aku minta maaf. Kayak aku minta maaf, aku udah terjatuh dalam dosa gitu. Udah abis sholat,
tetap nggak bisa tidur gitu kan. Kayak besoknya kepikiran lagi. Tiap hari itu kemanapun kaki aku melangkah, hidup aku tuh nggak tentram tiba-tiba. Kayak nggak damai. Kayak aku lagi dikejar tapi aku nggak tahu dikejar sama siapa. Kayak besok malamnya masih kepikiran. Terus lucunya, ini nggak tahu ya ini kebetulan atau ini caranya Tuhan, aku nggak tahu. Di Instagram aku nggak pernah follow akun-akun Kristen, akun-akun Alkitab, aku nggak pernah. Terus tiba-tiba pas aku lagi buka Instagram, ada ayat Alkitab yang aku adalah jalan dan kebenaran gitu. Kayak, eh apa ini gitu kan. Nggak pernah follow tapi tiba-tiba ada ini akun itu di Instagram aku gitu. Aku close. Itu masih kepikiran kayak mana ya orang Kristen itu ibadahnya. Kayak kok mereka bisa ya selalu mendapatkan damai sukacita, karena yang aku tahu Kristen itu merasa damai di dunia tapi tersiksa di akhirat gitu kan, kalau yang aku Mbak tahu. Siti? Hah? Iya. Mic-nya bisa dekatin ke mulut, Mbak, supaya suaranya Oh ya, lebih besar. Ya. ya. Terus kayak malam kedua setelah aku melihat Instagram itu, dibuat kepikiran lagi, dibuat nggak nyaman, hidupnya dibuat nggak tenang, kayak kita lagi kayak deg-degan gitu loh, Pak. Aku nggak tahu ya, itu yang aku rasain. Sholat malam lagi, karena emang itu kejadiannya sekitar jam berapa gitu, aku lupa, pokoknya tengah malam aku sholat malam lagi. Aku doa lagi, doa yang sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau emang aku harus pindah agama gitu, tolong kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk. Dan kalaupun ini salah, ini kayak cuman godaan setan, aku minta maaf karena aku udah memikirkan hal yang seharusnya nggak aku pikirin. Habis sholat tetap nggak bisa tidur, kayak tetap dibuat kepikiran, dibuat nggak nyaman, kayak apa ini gitu, nggak tahu. Terus kayak udah itu aku mencoba untuk tidur kan, kayak udah tidur. Aku tidur, ingat banget jam 4 pagi, aku mimpi. Mungkin ini konfirmasi dari Tuhan karena aku sebelumnya sudah berdoa kan. Aku mimpi, aku lagi di tempat yang nggak tahu itu danau, nggak tahu itu hutan karena dia kayak tempatnya gelap, banyak pohon-pohon, ada air, pokoknya kayak danau tapi tuh gelap banget. Benar-benar gelap sampai kayaknya kita tuh susah, ketakutan gitu kan mau maju juga. Terus aku kan nggak pernah tahu ya sosok Tuhan itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa gitu. Tiba-tiba ada sosok yang sering terlihat di akun-akun Instagram yang menggambarkan itu sosok Tuhan Yesus gitu ya. Kayak dia jalan, nyampirin aku, dia ngasih tangan aku tuh yang kayak gini ya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia senyum, dia ngasih tangannya ke aku. Dan itu tuh yang benar-benar tadinya kan gelap itu gara-gara dia datang. Benar-benar yang cerah, dianya tuh yang bersih, cerah, bersinar kayak aku nggak tahu, aku merinding kalau ingat itu. Kayak apa ya? Kayak yang dari gelap, tempat yang gelap, terus dia tiba-tiba datang, ngasih tangannya ke aku. Terus aku langsung kebangunkan dari mimpi kayak, aduh mimpi apa nih? Kenapa mimpinya kayak gini gitu. Itu ingat banget karena itu jam 4 subuh, aku langsung ambil air wudhu lagi, aku untuk sholat subuh gitu kan. Kayak aku doa, Tuhan, ya Allah maaf ya gitu, dia mimpinya mimpi kayak gini. Padahal sebelum tidur udah doa kan, kayak maaf ya mimpinya kayak gini, aku nggak mau jadi murtad. Itu masih struggle, aku nggak mau jadi murtad, jujur aja. Kayak aku tahu ini ajaran yang benar pada saat itu kan. Nggak mau jadi murtad, nggak mau jadi musyrik, nggak mau jadi anak yang durhaka. Udah sholat, masih kerja pun dibuat kepikiran. Mulai mencari tahu di Google, mulai download akun Alkitab di Play Store, di handphone gitu. Besoknya masih dengan hati yang nggak nyaman, masih dengan hati yang nggak tentram,
masih dengan perasaan yang takut, yang deg-degan, kayak lagi dikejar sesuatu, aku nggak tahu itu apa. Dibuat nggak bisa tidur, kayak dibuat orang yang gelisah gitu kan. Malamnya sebelum tidur pun aku kayak berdoa lagi, sholat lagi kayak, "Ya Allah tolong sih udah," gitu, kalau emang harus menjadi pengikut Kristus, harus menjadi orang Kristen, ya udah tolong ini mah jangan gitu, nggak mau, karena aku tahu itu salah gitu kan. Dan terus kayak, "Mohon maaf, ampunin Dija," kayak, karena Dija udah mikirin Tuhan yang lain selain Engkau gitu kan. Habis sholat, habis doa, tetap nggak bisa tidur, dan pas aku tidur pun, aku dimimpin dengan hal yang sama, tempat yang sama, kejadian yang sama, di tempat yang gelap, di tempat yang aku nggak tahu itu apa, bisa jadi itu dunia kegelapan aku sebelum aku kenal Tuhan. Terus kayak tiba-tiba Tuhan tuh datang cuman yang dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih tangannya ke aku dengan cahaya dia, dengan putih bersihnya dia. Dan dari semua mimpi tuh aku tuh selalu megang tangan dia dan aku ngikut gitu kan sama dia. Aku bangun lagi dari mimpi tuh kayak aku nangis, kayak apa sih maunya Tuhan gitu kan. Kenapa sih Dija nih dilahirkan di keluarga Islam loh, janganlah. Dia juga lagi baik-baik aja loh, lagi nggak ada perasaan struggle apa-apa, kenapa bisa mimpinya kayak gini? Dibikin nggak bisa tidur, dibikin nggak tenang. Karena aku menolak kan, hati aku menolak. Aku nggak mau gitu untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun aku udah dimimpin 2 kali, hati aku menolak, jadi aku ngerasa nggak tenang. Tapi, pada satu kejadian, hati aku yang, "Oke Dija, kamu sudah disentuh sama Tuhan." Kalau bisa dibilang itu aku udah dijamah sama Roh Kudus. Aku udah dipilih sama Tuhan. Mulai detik ini aku percaya Tuhan itu Tuhan sebenarnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu juru selamat aku. Detik hati aku meyakinkan itu yang perasaan gelisah, nggak bisa tidur, kayak lagi dikejar-kejar, deg-degan, ketakutan, itu yang benar-benar hilang, kayak ada beban di badan aku tuh yang dicabut gitu, kayak benar-benar damai, tiba-tiba aku kayak damai, anteng, tenang, tidur pun enak. Itu aku belum tahu komunitas, aku belum tahu bagaimana cara orang Kristen beribadah. Aku cuma meyakinkan dalam hati kalau, "Oke Dija, kamu harus menjadi pengikut Kristus karena kamu sudah dipilih sama Tuhan langsung," gitu. Walaupun awalnya aku struggle kayak, aduh gimana ya masih struggle yang mikirin keluarga karena background bapak aku ustad, aku bakal malu-maluin nama keluarga aku. Tapi aku percaya pada saat itu kayak Tuhan yang ngiringin jalan aku gitu, kayak kemanapun aku pergi ya ini rencananya Tuhan. Jadi sampai pada di satu titik aku ketemu dengan teman aku, aku nggak punya teman orang Kristen sejujurnya, kayak kenal ya udah kenal-kenal gitu doang. Tapi nggak tahu kenapa uh, tiba-tiba kami ketemu gitu. Dan pas ketemu pun omongan pertama yang keluar dari mulut aku, nama dia Savio sebelum ini. Kayak, "Savio, gue mau deh belajar agama lu." Dia kaget kan, ya. "Ngapa lu? Udah lu pelajarin aja agama lu yang benar, baru belajar agama gua." Karena dipikir dia aku cuman kayak pengen belajar dan pengen tahu. Biasalah kepo-keponya orang Islam dulu. Sama orang Kristen kayak mana, kepo-kepo yang abis itu, ya gitulah. Cuman nggak mau kataku, aku maunya belajar. Aku pengen tahu lebih dalam sama Tuhan gitu. Dia pikir aku bercanda. Sampai pada pertemuan kedua, tiba-tiba kami kayak sama-sama mau ketemu. Di situ aku cerita tentang hidup aku yang dibuat nggak tenang, dan puji Tuhannya aku ditemuin sama dia ngebawa aku di suatu komunitas yang bikin aku bertumbuh, berkembang, aku mengenal Tuhan, dan ketika aku memikul salib pun komunitas itu tetap ada, dan
penyertaan Tuhan itu luar biasa banget bahkan ketika aku lagi memikul salib. Singkat cerita, aku masih diam-diam dari keluarga aku masih tetap pakai jilbab, kerja pun aku masih tetap pakai jilbab, keluarga aku belum tahu aku punya Alkitab, keluarga aku belum tahu aku menjadi orang Kristen. Sampai suatu malam, tiba-tiba keluarga aku di salah satu kota di Bandar Lampung itu meninggal. Jadi malam-malam aku harus ke sana itu dan aku lupa kunci kamar aku. Aku punya Alkitab pemberian dari kakak rohani aku. Itu Alkitab tentang perjanjian baru. Itu yang sering aku baca waktu awal-awal kan. Tiba-tiba ketika besoknya aku pulang ke rumah, aku cari Alkitab itu nggak ada. Aku pikir aku lupa bawa atau aku lupa apa. Dan beberapa hari kemudian ketika aku lagi kerja, keluarga aku nelpon. Maksudnya apa nyimpen Alkitab gitu kan. Dan itu jujur aja aku kaget, aku belum merencanakan, aku belum tahu aku harus apa, aku belum ada pandangan kalau keluarga aku tahu aku harus ngapain. Kayak aku lagi di tempat kerja tiba-tiba mereka nelpon marah-marah, nggak usah aneh-aneh, pokoknya ya selayaknya orang Islam yang marah kepada anaknya lah. Kamu nih mau jadi murtad, nggak kasihan sama bapak kamu di sana di akhirat karena di kepercayaan kami dulu ketika ada satu anak yang tidak melakukan perintah agama itu orang tuanya yang menanggung. Berhubung aku cewek jadi bapak aku yang menanggung kan. Dan bapakku sudah meninggal jadi mereka percayanya ketika aku melakukan suatu kesalahan, bapakku di akhirat itu ditimpukin bara api gitu. Ini di kepercayaan aku dulu dan ini di kepercayaan mereka. Itu aku nangis, aku takut, aku bingung harus apa, aku pulang ke rumah kan. Dari kerjaan aku pulang, itu mereka udah yang kumpul, kayak udah mau marah-marahin aku, udah ngebentak-ngebentak. Ibu aku udah manggil kayak ustad, aku didoain, aku dikasih air doa. Aku tuh gini, aku itu sangat amat dekat sama bapak aku. Bahkan dulu waktu di Islam pun aku nggak mau melakukan suatu kesalahan ataupun dosa, aku berusaha untuk menjadi orang beriman karena aku tahu aku nggak mau bapak aku nanggung beban dosa aku di akhirat. Itu dulu ketika aku belum kenal Tuhan dan itu di kepercayaan aku kan. Jadi pas aku ketahuan untuk pertama kalinya aku menjadi pengikut Kristus, mereka mencoba menyadarkan aku dengan membawa-bawa cerita tentang bapak aku tentang jangan ya nanti bapak kamu di akhirat mendapat siksa kubur gini. Tapi aku nggak tahu, mungkin karena aku sudah menerima Tuhan, Tuhan yang menurut aku paling benar dan cuma Tuhan Yesus yang benar. Aku nggak kepikiran untuk mikirin almarhum bapak aku. Aku yang orang sedekat itu sama bapak aku ketika ada orang yang ngait-ngaitkan masalah aku sekarang dengan bapak aku benar-benar yang nggak kepikiran dan itu nggak mempan di aku kayak aku cuma diam kayak nggak Tuhan emang Tuhan Yesus yang benar. Dija berdoa Tuhan kalau ini emang salib Dija siap nanggung. Yang di hati aku cuma Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Jadi mereka ngomong itu aku nggak ngedengerin sama sekali. Mereka marah-marah. Keluarga aku datang semua, bahkan yang dari Jakarta datang ngedoain aku sampai aku kayak mau diruqyah, cuman aku nggak mau. Sampai aku nggak boleh kerja, itu salib pertama aku yang benar-benar sampai bikin aku down sih. Aku nggak boleh kerja. Bahkan Mbak untuk Siti, ya. Mbak Siti, bisa lebih dekat ke mulut sedikit mic-nya supaya suaranya agak lebih besar. Kayak aku nggak boleh kerja. Untuk handphone pun aku nggak dibolehkan main handphone. Kayak aku diliatin, aku diawasin. Ketemu orang baru aku nggak boleh karena owner aku di counter di tempat aku kerja kan orang Kristen ya. Jadi keluarga aku ngiranya
Aku tuh dikenalin sama Tuhan sama mereka, padahal aku udah ngejelasin, "Ini mau Dija, Bu, ini mau Dija, Kak. Dija ngedapetin mimpi langsung." Ya mereka tetap tetap nggak terima, mereka marah kayak membantah. "Siapa yang ngajak-ngajak? Nggak ada yang ngajak, ini emang bener maunya hati Dija," gitu kan. Karena aku yakin kalau aku diajak orang, pasti bakal nggak melekat segitunya gitu, tapi karena aku sudah merasakan sendiri hadiratnya Tuhan, aku udah aku percaya Tuhan karena atas dasar mau aku sendiri bukan ajakan, jadi aku nggak mau, bahkan kayak mereka yang ngedoain aku, itu benar-benar nggak mempan sama aku, benar-benar otak sama hati aku tuh cuman yang, "Nggak mau, aku cuma mau ada di jalannya Tuhan Yesus," gitu. Aku cuman mau Tuhan Yesus Kristus sekarang, aku nggak mau yang lain. Sampai aku disuruh syahadat lagi, gini, karena ibu aku udah tua dan orang tua aku cuman ibu aku kan, pada saat itu emang aku nggak tahu ya, ini benar apa salah aku nggak tahu. Kayak ketika udah suasana udah benar-benar yang keruh, kacau, sampai kakak aku nangis-nangis, ibu aku nangis-nangis, saudara aku semua nangis-nangis. Di situ emang hati aku masih menolak untuk nggak mau karena aku maunya jadi pengikut Kristus. Aku nggak tahu ketika aku ngeliat ibu aku udah sedih, nangis, sampai kayak mau pingsan, sampai yang, ya hati aku hancur lah ngeliat itu sejujurnya. Jadi ketika mereka nyuruh aku Islam lagi tuh, aku kayak, ya udah deh iya. Tapi di hati akunya enggak. Di hati aku tetap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat aku. Jadi kayak, ya udah ayo kita syahadat lagi ya nah gitu. Kayak ya udah iya. Tapi itu cuman di mulut. Tapi di hati aku tetap Tuhan aku Tuhan Yesus, Yesus Kristus juru selamat aku gitu. Bahkan ketika mereka ngasih aku air doa, itu pun bismillah nak. Tapi aku di hati aku tetap yang, dalam nama Tuhan Yesus aku minum minuman ini, Engkau yang mengkuduskan, Engkau yang menjaga aku gitu. Aku tetap doa, bahkan aku disuruh sholat pun aku melakukan gerakan itu. Aku nggak tahu ini sebenarnya benar apa salah, cuman di hati aku tetap yang doanya tuh kepada Tuhan, iman hati sama keyakinan aku tetap tertujunya sama Yesus Kristus. Kayak yang, "Ayo kita sholat lagi, wudu, ngaji," gitu tuh pun hati aku nggak di situ sejujurnya. Aku melakukan itu karena aku tidak mau memperkeruh suasana. Dari kejadian situ, salib yang aku pikul makin banyak kayak dari pekerjaan, aku dikucilin, dihina karena aku kerjanya di mall, aku dihina sama beberapa orang, aku dijelek-jelekin, aku dimusuhin sama teman baik aku. Sampai kayak teman-teman aku pada keluar dari WhatsApp grup, kayak mereka kayak aku hina lah. Pokoknya aku dimusuhin, aku dikucilin, sampai ada teman aku yang menyumpahi aku untuk ibu aku meninggal aja biar Dijah tuh sadar hal yang dia lakuin salah. Sampai segitunya, nggak punya temen. Cuman di hati aku gini, struggle memang, struggle banget karena aku kaget kan. Karena perjalanannya juga cepat dari Juli aku kenal Tuhan, aku langsung ketahuan, aku langsung memikul salib, itu cepet banget, nggak ada jeda kan. Cuman aku yakin sama Tuhan kayak, Tuhan ini salib pertama Dijah. Jadi apapun yang bakal terjadi, ya ini atas kehendak kamu dan kamu nggak akan meninggalkan aku gitu. Jadi walaupun aku dimarahin keluarga aku, dibenci keluarga aku dihina-hina keluarga aku bahkan sempat kayak, "Ya udah coba lu udah tahu nih tentang Injil, tentang Alkitab, coba lu ngomong, siapa tahu lu bisa masuk ke Kristen." Aku tahu itu maksudnya ngejek keluarga aku, ada yang ngomong kayak gitu. Itu aku cuma kayak bisa diam. Aku dihina-hina temen aku dibully, aku dikucilin, aku siap karena emang ini salib pertama aku. Udah gitu, aku ngerasa sendiri, jujur aku nggak ngerasa sendiri karena aku yakin Tuhan ada sama aku walaupun aku mikul salibnya nggak sendiri. Ya, aku mikul salibnya bareng-bareng Tuhan dan yang aku ingat kayak Tuhan aja ditolak kan di tempat dia lahir.
Tuhan aja ditolak ketika dia sedang memberitakan kebenaran. Jadi, apapun yang aku lakukan, aku tahu ini terjadinya atas kehendaknya Tuhan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berani untuk memberitahu teman-teman kayak, ya DJ yang sekarang Kristen, kenapa gitu. Ini aku mulai memberanikan diri untuk, karena aku nggak mau bersembunyi terlalu lama. Jadi aku mulainya dari lingkungan teman, karena jujur kalau untuk di lingkungan keluarga aku belum berani kan. Kayak masih harus banyak yang aku persiapkan kalau itu terjadi gitu. Di lingkungan teman aku mulai berani, kayak aku dibully, aku dikucilin tuh kayak, ya kenapa sih gitu. Ini kan jalan hidupnya aku. Kalian nggak akan ngerasain karena kalian nggak ngerasain. Kalian nggak akan tahu karena kalian nggak ngerasain. Kayak mereka menghina aku berjumpa dengan Tuhan itu adalah mimpi, kembang tidur, itu adalah setan, itu adalah khayalan. Kayak aku yang, ya udah nggak apa-apa gitu, aku cuman yang diam nggak apa-apa. Cuman aku mulai sedikit-sedikit speak up ke teman-teman aku kalau ini jalan yang aku pilih. Beberapa teman-teman sudah pada tahu dan puji Tuhannya mereka sudah mulai bisa menerima aku kembali gitu. Bahkan orang yang menyumpahi untuk ibu aku meninggal pun kami sudah mulai dekat lagi dan dia sudah mulai, ternyata jalan yang dia ambil itu nggak salah loh. Karena jujur aja dulu itu aku orangnya yang sangat amat kasar, pergaulan aku nggak bener, ya kenakalan-kenakalan gitulah. Tapi semenjak aku mengenal Yesus Kristus, puji Tuhannya, kayak dari pola berbicara aku sama teman itu berubah, kayak lebih banyak, kayak ada, kalau aku mau berbicara kasar itu, kayak ada roh yang jaga jangan gitu. Itu aku percaya itu Roh Kudus kan yang ngehalangin. Kayak mereka tuh, oh iya ya, berarti jalan yang Dija ambil itu benar. Dengan Dija menjadi Kristen, Dija jadi pribadi yang sangat berubah nih sekarang. Jadi pribadi yang jauh lebih baik. Sampai akhirnya aku lagi bertumbuh, aku lagi berkembang, aku lagi mencari tahu banyak tentang Kristen, aku lagi belajar banyak, sampai akhirnya kan aku udah punya Alkitab baru ya, karena jadi Alkitab aku itu, aku taruh di lemari paling belakang, di belakang bed cover, yang itu nggak akan ketahuan kalau kamu nggak buka bed cover-nya, kamu bongkar lemarinya, kamu nggak akan tahu kan. Sampai akhirnya karena setelah kejadian aku ketahuan yang pertama dengan keluarga aku jujur udah nggak punya privasi. Kayak kamar aku sering dicek, takut aku masih nyimpen, bahkan kayak catatan-catatan kecil di tembok itu dicabutin, ya benar-benar yang nggak punya privasi. Kamar nggak boleh dikunci. Sampai akhirnya ketika aku lagi kerja, keluarga aku, kakak aku terutama dia yang nemuin ada Alkitab di dalam lemari aku dan dia langsung WhatsApp. Tapi karena aku sudah mengimani, aku sudah yakin sama Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidup aku sama Tuhan. Pas kejadian kedua aku ketahuan, aku benar-benar yang enggak nangis, aku benar-benar enggak sedih, aku benar-benar enggak takut, aku cuman yang aku percaya ini jalannya Tuhan untuk aku memberitahukan kepada mereka gitu. Kayak iya itu punya Dijah gitu. Ya itu Alkitab Dijah, kenapa? Mereka marah kayak, "Ngapain masih nyimpen-nyimpen kayak ginian? Buang aja," kata dia, "apa mau dibakar?" Gitu-gitu. Dijah Kristen loh sekarang, aku udah berani ngomong gitu. Dijah Kristen loh sekarang, kenapa sih? Dijah nggak jual diri, Dijah nggak maling, Dijah nggak narkoba, Dijah cuman milih jalan yang menurut Dijah benar. Itu mereka tetap nggak bisa terima, cuman ada kemajuan di hati aku kalau awal aku bersembunyi, kalau di awal aku pura-pura menjadi Islam lagi, tapi sekarang aku benar-benar yang nggak mau. Aku maunya mereka tahu kalau aku menjadi pengikut Kristus, walaupun mereka nggak bisa nerima sampai detik ini. Sampai kata ibu aku, sampai aku diusir, kayak waktu yang pertama pun aku diusir, yang kedua aku diusir dari rumah kayak, "Ya udah pergi aja dari rumah ini kalau kamu masih mau menjadi pengikut Kristus." Sedih karena ya sedih sebagai anak sama keluarga. Cuman aku yakin
ini jalannya Tuhan, aku nggak akan diusir beneran kok. Tuhan akan selalu ada untuk aku gitu. Kayak ya udah, kalau aku diusir nggak apa-apa, yang penting aku tetap jadi pengikut Kristus. Sampai segitunya aku sampai nggak mikirin keluarga aku karena aku yakin sama rencananya Tuhan. Aku ceritakan sama ke teman-teman rohani aku, kayak mereka, "Ya udah kita pergi dulu yuk dari rumah, kita cari tempat aman dulu karena suasana di rumah lagi nggak kondusif." Tapi hati aku tetap mau yang pulang pulang pulang, dan ketika aku pulang ke rumah pun, kayak aku udah yang "Ngapain pulang?" gitu, wah ternyata mereka benar-benar marah nih, aku pikir kayak mereka bisa nerima. Karena kan kita harus terus mengajarkan kasih kan, jadi aku ngasih tahu ke mereka, aku ngasih pengertian lagi, walaupun mereka jahat ke aku, walaupun mereka mencoba membuat aku nggak nyaman di rumah itu, cuman aku yang tetap, "Ya udah nggak apa-apa," terus mengasihi, nggak boleh gitu. Aku mau mereka itu melihat buah hasil aku setelah aku menjadi pengikut Kristus. Jadi apapun mereka yang mereka lakukan, bahkan ketika di kamar aku banyak sampah, aku tahu itu cara mereka untuk bikin aku nggak nyaman. Di kamar tidur aku ditaruh sampah banyak, itu aku yang kayak, "Tuhan, duh aku bisa kok, aku kuat." Aku tetap yang baik-baik aja ke mereka itu susah banget. Tapi aku mencoba gitu kayak, "Ya udah nggak apa-apa, aku beresin sampahnya." Aku yang tetap baik-baik lagi ke mereka. Sampai sekarang aku udah bisa naruh Alkitab aku di kamar tanpa mereka ngeganggu, itu udah sangat amat, puji Tuhan, itu mukjizat banget bagi aku. Sampai ibu aku berbicara kayak gini, "Ya udah Nak, kalau emang ini jalan pilihan kamu, buktiin ya kalau jalan yang kamu ambil itu bener. Jangan sampai kamu salah pilih jalan." Aku yang, wah puji Tuhan, mukjizat banget. Selama ini aku berdoa untuk Tuhan melembutkan hati orang tua aku. Mereka belum percaya nggak apa-apa gitu, tapi minimal hati mereka lembut dulu untuk nerima aku. Itu mukjizat banget bagi aku, karena orang tua aku yang benar-benar kental sama Islam, bisa nerima sampai sampai ada kejadian aku sakit, aku masuk rumah sakit, aku kan nggak pernah ada waktu berdua ya ngobrol sama ibu. Ini aku bilang sekarang aku masuk rumah sakit juga mukjizat sih, karena kalau aku nggak masuk rumah sakit, aku nggak punya waktu berdua ngobrol sama ibu aku, dan dia nanya kayak, "Di hidup kamu masih ada nggak yang kamu tutup-tutupin dari ibu?" Aku ngebantah, "Nggak ada." Karena kan aku udah bilang aku menjadi umat Kristen dan ibu sudah mengiyakan. Dan sekarang aku mengkonfirmasi lagi, aku ngasih tahu lagi kayak, "Dija udah beneran Kristen loh, Bu." Itu mukjizat banget bagi aku ya, karena di detik itu juga ibu aku yang aku ngeliat langsung mata dia yang, "Ya udah Nak, nggak apa-apa, Ibu ikhlas. Buktiin aja ke Ibu kalau yang kamu ambil itu bener ya, jangan salah pilih jalan." Itu aku yang lagi sakit, lagi diopname, lagi diinfus, di rumah sakit itu yang kayak, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan aku sakit, Engkau telah mengizinkan aku masuk rumah sakit, karena kalau nggak gini aku nggak punya waktu untuk, berbicara berdua gitu sama ibu aku." Sampai detik ini ketika aku worship di rumah pun, aku sudah mulai bisa worship, mereka udah mulai yang biasa aja. Aku tahu mereka masih yang berusaha membawa aku untuk kembali ke Islam, cuma mereka sudah mulai sedikit menghargai, kayak aku lagi baca Alkitab, aku nggak perlu sembunyi-sembunyi, Alkitab aku nggak perlu aku sumputin, eee, aku worship nggak perlu pakai bahasa Inggris lagi, karena dulu aku setiap mau worship, aku selalu nyari lagunya tuh yang bahasa Inggris, karena aku nggak mau keluarga aku ngedenger ada nama-nama Tuhan, nama Yesus di situ kan. Cuman sekarang aku udah bisa worship pakai bahasa Indonesia di dalam rumah, di dalam kamar, mereka yang udah bisa sedikit menerima. Itu penyertaan Tuhan banget, karena kalau bukan karena Tuhan, aku nggak akan kuat sampai detik ini gitu. Karena struggle-nya bagi aku untuk menghadapi keluarga aku sendiri yang aku hampir diusir 2 kali itu penyertaan Tuhan tuh luar biasa.
Kayak Tuhan melembutkan hati keluarga aku dikit demi sedikit itu udah yang, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus itu baik banget. Bahkan aku tuh ini mukjizat lagi sih. Aku tuh punya mental issue kan, kayak dari kecil aku kecil pernah dapat pelecehan seksual. Keluarga aku nggak ada yang tahu dan pelecehan itu dilakukan sama orang terdekat dalam hidup aku. Setelah dari situ aku merasa seperti orang gila, kayak aku beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Dari kecil aku sudah mulai minum ini, minum itu, karena aku ngerasa hidup aku sudah nggak benar gitu kan. Kayak aku udah dilecehkan. Jadi aku mencoba untuk beberapa kali bunuh diri, sampai apa ya, sampai masuk rumah sakit pun udah pernah karena aku mencoba untuk bunuh diri, dan keluarga aku nggak ada yang tahu itu. Itu benar-benar tekanan buat aku, itu tuh benar-benar struggle sama hidup aku. Beberapa kali aku selalu menyakiti diri aku kayak dengan cara menyilet badan aku sampai berdarah atau apa. Sampai temen deket aku tuh tahu kalau aku nggak sehat, otak aku nggak bener gitu, nyampe yang beberapa kali mau berobat ke dokter, mau ke psikiater, psikolog itu aku selalu yang kayak, aku nggak mau, nggak apa-apa gitu, aku menikmati proses aku menyakitkan ini gitu. Tapi setelah aku kenal Tuhan, Tuhan Yesus ada di hati aku tahu di badan aku ini adalah bait Allah gitu. Aku nggak boleh ngerusakin, ini ada bait Allah di sini, aku nggak boleh menyakiti gitu. Tanpa perlu aku berobat, tanpa perlu aku ke psikiater, tanpa perlu aku ke psikolog, mental issue itu udah yang benar-benar hilang. Aku udah nggak pernah nyakitin diri aku udah nggak pernah mencoba untuk bunuh diri, karena setiap ada orang yang kecewa sama hidup aku, kayak di pertemanan, tiba-tiba ada satu orang yang kecewa sama aku, itu aku langsung yang merasa, aduh lu nggak guna banget hidup lu gitu, ngapain lu guna, mending lu mati aja gitu. Itu aku langsung kayak mencoba untuk bunuh diri. Aku udah dari kecil itu aku lakukan dari aku kecil nyampe beberapa bulan kemarin gitu. Tapi setelah aku kenal Tuhan yang benar, hati itu damai. Tiap hari yang aku rasain damai. Kemana kaki aku ngelangkah, damai sukacita itu ada. Aku nggak pernah khawatir sama hidup. Aku udah nggak pernah nyakitin hati diri aku udah nggak pernah mencoba untuk bunuh diri. Kayak aku merasa ada satu sosok yang ngejagain aku. Kayak dulu waktu aku belum mengenal Tuhan tuh hidup aku, bisa dibilang apa ya, selalu nggak tenang. Kayak aku bahkan berburuk sangka sama Tuhan aku sebelumnya, kayak waktu aku di Islam tuh aku berburuk sangka kayak, besok apa lagi nih yang terjadi nih gitu. Kayak bener-bener nggak tenang. Cuman ketika aku sudah mengenal Tuhan Yesus, hal pertama yang aku rasain itu adalah damai sukacitanya Tuhan. Kayak aku nggak perlu khawatirin apa-apa, Tuhan bekerja atas hidup aku, apapun yang terjadi Tuhan yang berkehendak, kalaupun aku mendapat suatu kesusahan, Tuhan itu akan nangkep aku, Tuhan gak akan ninggalin aku di dasar gitu. Yang, ini damai ini yang aku cari, damai ini yang dulu gak pernah aku rasain, dan aku bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan udah milih aku, Tuhan udah hadir di hidup aku, karena yang aku tahu sekarang kayak nggak semua orang Kristen itu bisa berjumpa sama Tuhan gitu. Kalau dulu aku selalu menyalahkan kadang kayak, kenapa ya Tuhan milih gue di keluarga ini gitu, waktu aku struggle memikul salib. Sekarang aku tahu, oke, aku dipilih Tuhan di keluarga seperti ini tuh, aku harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada mereka yang hidupnya dulu seperti aku. Kayak beberapa orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin aku disuruh Tuhan, aku dipilih tuh untuk menjangkau mereka. Dan kenapa Tuhan pilih aku dengan orang yang beberapa kali mencobai untuk bunuh diri tuh, Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mau bunuh diri juga. Jadi setelah aku kenal Tuhan, setelah aku memperdalam, belajar banyak tentang Tuhan, ada aja orang yang kayak,
"Kak, aku mau bunuh diri." Banyak banget aku nggak kenal sama dia, terus kayak tiba-tiba dia datang ke aku cerita kayak, "Aku mau bunuh diri." Kalau dulu aku bisa ngomong, "Ayo kita bunuh diri bareng." Sekarang aku yang bisa, "Jangan, kamu belum kenal Tuhan loh, ada Tuhan yang selalu nunggu kamu, jangan," gitu, kayak, "Kamu hidup itu punya arti." Kayak aku bisa menenangkan hati aku sama hati orang-orang yang di luar sana lagi nggak baik-baik aja. Kalau dulu aku mikir, "Kenapa Tuhan milih aku ya Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak kuat." Cuman sekarang kayak, "Oke, makasih Tuhan, karena Tuhan udah milih aku. Aku tahu tujuannya Tuhan apa, aku tahu maksudnya Tuhan apa." Dan itu penyertaan Tuhan yang benar-benar, wow, luar biasa, kayak apapun yang terjadi di hidup aku udah nggak pernah khawatir karena, ya burung-burung di luar sana aja dirawat dan dijaga, apalagi aku anaknya gitu kan. Apalagi aku wanitanya Tuhan, pilihannya Tuhan, kekasihnya Tuhan tuh yang kalau orang yang nggak ngerasain hadiratnya Tuhan itu nggak tahu apa yang aku rasain, kayak mereka ngiranya aku ngedongeng. Tapi di hati itu yang damai sukacita sama Tuhan hidup di hati itu, wow, nggak bisa diungkapin sama kata-kata dan itu aku bersyukur banget. Bahkan kayak aku bersyukur kayak, "Kenapa ya Tuhan nggak milih aku dari dulu?" Gitu. Kenapa ya Tuhan? Kayak aku ingin merasakan damai sukacita itu dari dulu gitu, kenapa baru-baru ini? Dan wow, makasih banget sama Tuhan yang kayak udah, milih aku tuh yang luar biasa banget, Pak. Bener-bener yang luar biasa kayak, ah, apa ya, ada satu hal yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata, kayak kepuasan di hati yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata gitu, kayak cuman bisa dirasain, gitu sih ceritanya. Ya, haleluya. Luar Haleluya. biasa. Ya, Ya, bagaimana Tuhan menyatakan mhm, diri di dalam Mbak Dija sehingga mhm, dia tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi oleh karena kasih Tuhan, Mbak Dija mhm, sekarang mengalami hal-hal yang sangat sangat, luar biasa. Artinya sesuatu yang dia rindukan selama ini, yaitu kedamaian, iya, sukacita, hidup yang pasti, hidup yang melihat terang, melihat keselamatan, itu sudah menjadi milik daripada Mbak Dija. Dan Tuhan iya, Yesus seperti yang saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa dibuktikan, ya. mhm, Dan Mbak Dija membuktikannya sendiri bahwa ada mujizat, ada satu kekuatan, ada satu pengharapan. Jadi tidak takut lagi menghadapi hari esok karena dia mhm, Immanuel. Dikatakan di dalam Injil Matius bahwa dia Immanuel. Orang akan menyebut dia Immanuel karena apa? Karena Allah menyertai kita. Elohim menyertai kita, iya, ya. Jadi itulah yang luar biasa di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya percaya kepada huruf-huruf yang tertulis di dalam buku ini, iya, tapi itu menjadi nyata di dalam hidup kita bahwa itu adalah firman, ya. Karena firman itu harus terbukti. Bagaimana kita bisa percaya ini firman kalau dia tidak terjadi di dalam hidup kita? iya, benar, Karena dia terbukti, dia terjadi di dalam hidup kita, maka itu menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa ini benar firman. Tapi kalau ini cuman hanya huruf-huruf tertulis, sulit, ya, sulit untuk sangat diragukan kebenarannya. mhm, mhm. Dan luar biasa, ya. Mbak Dija pada waktu mengalami Tuhan itu tahun berapa itu, Mbak? 2021, baru banget dan itu perjalanannya cepet banget, bulan 2021 Juli. ya? Iya, Oh, ya. Terus, makanya pada waktu, Mbak Dija kenal Tuhan, papa sudah meninggal apa bagaimana?
Bapak aku udah meninggal dari 2017. Oh, jadi berarti Bapak tidak tahu kalau Mbak Dija sekarang ketemu Tuhan ya, karena sudah meninggal 4 tahun Ya, sebelumnya ya? ya, 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 ya. Luar biasa sekali dan dibuktikan bahwa Tuhan Yesus bekerja dan menjamah keluarganya yang tadinya mereka sangat marah, mereka sangat tidak suka, bahkan mereka melakukan penekanan-penekanan supaya Mbak Dija bisa kembali ke iman yang lama, tetapi kita melihat kuasa Tuhan Yesus yang ya. begitu ajaib, begitu sempurna, sehingga Mbak Dija sekarang ini sudah mengalami Tuhan dan bisa worship, bisa ya berhubungan dengan Tuhan lebih Lebih mudah. transparan dan tidak Ya, ada takut-takut lagi. Itu luar biasa sekali Tuhan Yesus. Nah, Mbak Dija, terima kasih kesaksiannya luar biasa dan pada kesempatan ini mungkin Mbak Dija bisa memberikan sedikit pesan ya kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan ya, karena kita perlu sekali untuk mengenal Tuhan yang benar. Jadi kira-kira pesan apa yang Mbak Dija mungkin bisa bagikan kepada mereka, karena waktu ini singkat, jangan sampai manusia ya, mati tapi tidak kenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan firman Tuhan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya, di dalam firman Tuhan itu jelas dikatakan di bawah kolong langit ini. Saya percaya bahwa siapapun Anda yang sedang menyaksikan acara ini, Anda juga tinggal di bawah kolong langit kan? Bukan di atas langit. Kalau di bawah kolong langit ini dengarkan firman Tuhan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dija bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, dengarkan firman Tuhan, tidak ada seorang pun. Nah, saya percaya semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, mereka kalian semua adalah kategori yang disebut dengan orang. Jadi tidak ada seorang pun. Nah, kalau mau datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa kecuali melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan. Ya, karena apa? Kita mau ke surga mau pakai apa? Mau lewat jalan apa? Ya, mau lewat jalan tol nggak bisa. Apalagi jalan-jalan biasa yang begitu macet. Mau lewat jalan mana kita ke surga? Tidak bisa. Hanya melalui Tuhan Yesus. Karena tidak ada jalan untuk ke surga. Di dalam Kejadian jelas di situ bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tertutup jalannya. Tidak ada jalan untuk kembali kepada kehidupan. Tapi Tuhan Yesus datang buka jalan. 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga dan disaksikan oleh ratusan mata. Jadi Tuhan Yesus ini datang menyatakan dan disaksikan, ya, banyak saksinya. Kalau tidak ada saksinya, saya juga tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bisa saja dikarang-karang oleh murid-muridnya. Tapi ini disaksikan oleh banyak orang. Ada ratusan mata yang memandang ke atas. 500, kurang lebih 500 orang yang menyaksikan dia naik ke surga. Luar biasa kan? Makanya jalan yang tertutup, Tuhan Yesus buka jalan. Dia naik ke surga. Ya, kalau manusia mau pakai apa ke surga? Mau pakai pesawat? Nggak bisa. Mau pakai apa? Mau pakai mobil? Nggak bisa. Hanya melalui Tuhan Yesus karena dia punya kuasa. Dia bisa naik. Ya, dia tidak mengalami gravitasi bumi, dia tidak mengalami gaya tarik setan. Orang banyak tidak mengerti, orang pikir gravitasi bumi itu apa? Sepertinya kayaknya bumi narik-narik. Bukan, itu setan yang narik manusia supaya tidak bisa naik ke atas. Itu setan, itu jahat sekali. Jadi Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan jalan dia naik ke surga. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti juga akan mengalami hal yang sama.
naik ke surga, ya. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus, maka firman Tuhan menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, dia jalan kebenaran dan dia juga jalan kehidupan. Dia kebenaran. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Karena kebenaran itu hanya satu. Tidak mungkin ada dua kebenaran, teman. Ya, kebenaran itu hanya satu, makanya kita mengenal benar atau salah. Tidak ada di tengah-tengah abu-abu. Jadi luar biasa sekali ya. Dan Tuhan Yesus itulah kehidupan. Di luar Tuhan Yesus manusia mati. Ya, kalau tidak percaya pembuktiannya, coba lihat ya, keluargamu sudah berapa banyak yang mati. Itu artinya bahwa manusia di luar Tuhan Yesus akan mengalami kematian. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati itu hanya pindah tempat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Kubur jebol, dia keluar dari kuburan. Tidak ada manusia yang bisa keluar dari kuburan. Siapa manusia yang bisa keluar kuburan? Nabi besar sekelas Abraham, Musa, tidak bisa keluar dari kuburan. Daud tidak bisa keluar, terkunci semua di situ. Karena di situ menunjukkan bahwa manusia semua berdosa. Tapi Tuhan tidak berdosa, dia kudus. Dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dan dialah kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Makanya manusia semua mati. Nah, kalau manusia mau hidup bersama dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, oke Mbak Dija, pesan apa yang Mbak Dija kira-kira mau bagikan kepada teman-teman? Singkat saja, supaya teman-teman paling tidak juga bisa terdorong dan kita berdoa supaya pesan ini bisa mengubahkan hati mereka. Silakan Mbak Dija. Ini sih kayak kalau buat mereka yang belum mengenal Tuhan ya, tunggu, sabar, karena waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan tuh bakal pilih, bakal jamah kalian pada waktunya. Sabar, tunggu, dan buat mereka yang sudah mengenal Tuhan tapi sedang menjadi domba yang tersesat tuh, ayo pulang. Bapak itu nunggu di rumah gitu. Kayak dia Tuhan yang apapun yang kamu lakukan, Tuhan selalu menerima kamu dengan baik, menerima kamu kembali lagi. Tuhan itu Tuhan yang pecemburu. Ayo balik, bangkit sama-sama dalam iman sama Tuhan. Gitu sih. Haleluya, luar biasa sekali ya. Jadi hidup ini pilihan di tangan kita semua ya. Iya. Pilihan itu di tangan manusia. Anda mau percaya atau tidak, ya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Karena di dalam dunia ini, sekali lagi saya katakan, ada dua kuasa yang bekerja. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Tuhan membawa kita kepada terang, membawa kita kepada kebenaran. Sedangkan setan membawa kita kepada kejahatan dan dia menyesatkan. Dia membodohi kita, ya. Kenapa manusia mati? Karena manusia tersesat. Artinya manusia tidak ada jalan, ya. Manusia masuk ke rumah sakit tidak ada jalan. Dokter paling sudah tidak ada harapan, ya. Makanya karena sudah tidak ada jalan, manusia mati. Tapi ingat, di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Makanya dia mati dan dia hanya menyelesaikan penebusan itu setelah iblis dikalahkan, dia bangkit dari kematian. Dan itulah kuasa kehidupan yang dibagikan oleh Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kecuali melalui aku. Saya percaya semua teman-teman yang menyaksikan ini adalah orang, ya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan Yesus, ya. Karena hanya Dia yang keluar dari kuburan. Boleh dicek dimanapun, boleh dicek dimanapun. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari kuburan. Karena apa? Karena manusia terkunci, karena manusia semua berdosa. Tapi Dia mengalahkan maut, Dialah kehidupan itu sendiri. Makanya tidak pernah salah Dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Anda mau cari kehidupan di mana? Mau cari di rumah sakit? Nggak ada. Dokter paling angkat tangan. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah berusaha. Semua kembali kepada keputusan Tuhan. Itu, ya. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan Yesus. Mau cari di mana? Di pabrik? Mana ada pabrik buat kehidupan?
Hanya Tuhan yang punya kehidupan. Oleh sebab itu jangan terlambat teman-teman. Pastikan dirimu, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat rindu supaya kita semua bisa diselamatkan. Oke, Mbak Dija, sekali lagi terima kasih. Mbak Dija, luar biasa Anda dipakai Tuhan dan masih muda, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, jangan takut karena memang firman Tuhan itu tidak pernah sembunyi-sembunyi. Seperti yang Mbak Dija katakan tadi, saya mau berterus terang ya. Dan bagaimana Tuhan ingin kita menjadi anak terang, jadi tidak sembunyi-sembunyi. Nah, yang saya mau pesan sedikit sebagai hamba Tuhan, tantangan akan semakin besar ke depannya. Mungkin kita akan dianiaya, mungkin kita akan dibunuh oleh karena nama Tuhan. Kira-kira bagaimana komitmen Mbak Dija kalau misalnya mengalami hal seperti itu? Apakah Mbak Dija akan mundur dari Tuhan Yesus? Karena Tuhan sudah bilang. Jadi rasul-rasul itu semua mati syahid ya, mati dipancung, mati disembeli itu. Cuma Yohanes saudara Yakobus yang tidak. Tapi dia sempat digoreng juga di minyak, digoreng di minyak panas. Nah, hal itu tidak mungkin, Tuhan tidak pernah merubah firman-Nya. Tuhan bilang kamu harus pikul salib. Nah, kira-kira Mbak Dija, kalau hal aniaya atau mungkin kita dibunuh karena nama Tuhan, kira-kira bagaimana komitmen Mbak Dija kepada Tuhan Yesus? Apa Mbak Dija mau mundur atau Mbak Dija Tuhan Yesus harga mati? Silakan Mbak, singkat saja. Iya, Tuhan Yesus harga mati, tentu saja. Karena kan dia yang nyelamatin aku. Toh kalaupun aku nanti dibunuh, ya ini, ya aku sama Tuhan. Jadi tenang aja. Hidup aku kan punyanya Tuhan. Amin. Jadi nggak usah takut. Haleluya. Ya, orang kalau mengalami Tuhan itu berbeda, teman-teman. Karena apa? Roh keberanian itu muncul. Kenapa orang berani? Karena dia benar. Orang selalu bicara, oh, kenapa saya berani? Karena saya benar. Tapi kalau dia salah, dia takut-takut. Ya, kita lihat Mbak Dija ini, bagaimana dia komitmennya sekalipun dibunuh, tidak masalah karena dia bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat Mbak Dija sekali lagi. Dan buat teman-teman yang menyaksikan acara ini, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus sumber kebaikan terus melimpahi teman-teman di dalam kasih karunia-Nya supaya Anda semua bisa diselamatkan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan bagi teman-teman juga yang diberkati, bisa dukung Mbak Dija, ya. Nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.